Mulai saya punya permintaan dulu boleh? Biar majelis malam ini keberkahannya buat kita semua. Saya mohon betul nanti ketika tausiah sudah dimulai, semua tutup mulut, jangan ada yang berbicara. Buka hatinya, malam ini kita berikan yang terindah buat Allah dan Rasul. Siap? Saya paling anti kalau nampak ada yang berbicara. Saya paling tidak suka lihat orang yang berbicara di dalam majelis ilmu. Kalau ada yang ngomong, ketahuilah dia orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Satu kali duduk mendengar majelis baik seperti ini, pahalanya lebih dahsyat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunat. Satu kali duduk di majelis ini, yukafir, akan menghapus 70 tempat sia-sia yang pernah kita kunjungi. Maka yang malam ini berikan yang terindah buat Allah. Siap? Jangan salahkan saya kalau ada yang nampak ngomong, saya kelihatan 10 menit tausiah langsung saya potong. Masih ada yang ngomong, saya potong lagi. Ngomong terus, pulang saya. Deal? Bantu saya kalau teman sebelah ngajak ngomong, jangan jawab omongannya. Masih ngomong, suruh dia tutup mulutnya. Tetap ngomong juga, kita suruh dia pulang. Jangan gara-gara dia seorang menghilangkan keberkahan kita semuanya. Sekali lagi, berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Siap? Sambutlah salam penghormatan terindah dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang pertama, insya Allah dimanapun saya tampil akan selalu saya utamakan. Izinkan saya mengajak semua para jamaah lebih dulu kita hormati, kita muliakan semua alim, ulama, guru-guru yang hadir malam ini. Mau siapapun pejabat yang duduk di depan saya, mau siapapun mereka, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia bupati, mau dia gubernur, mau dia wali kota, saya pastikan saya tidak akan mau menyebut apalagi memuliakan nama mereka satu persatu sebelum saya mengajak para jamaah lebih dulu memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Orang kampung sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Leres. Benar. 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 Kalau yang kita datangi malam ini adalah acara kenegaraan, boleh pejabat duluan disebut dan dimuliakan namanya. Tapi ingat baik-baik pesan saya, setiap kali kita merayakan, mensyiarkan acara agama, maka wajib hukumnya menurut saya pelaku agama yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Benar? Benar. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, pegang
omongan saya, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Bener? Tapi kalau ini malam, ulama-ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Bener? Bener. Susah. Masih ingat gak dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Munzir Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sahabat saya Uji. Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik anak-anak namanya Abah Anom. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. 4 bulan yang lalu kota Kerawang, Jawa Barat kehilangan seorang ulama besar namanya Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Panglima Laskar Solawat Kota Kerawang. Bayangkan majelis taklimnya ribuan anak-anak muda mantan geng motor yang tadinya suka kebut-kebutan, yang tadinya senang tawuran, yang tadinya mereka suka ugal-ugalan, disadarkan oleh almarhum dari geng motor, mereka hijrah menjadi geng solawatan. 4 bulan yang lalu beliau meninggal dunia ketika akan mengisi acara ceramah persis kayak acara malam ini. Sudah nyampe di lokasi acara, tinggal beliau naik panggung saja. Tiba-tiba begitu beliau mau naik panggung, badan beliau keringet dingin gemeteran. Beliau langsung diajak panitia istirahat sebentar di rumah panitia. Tidak berselang lama beliau meninggal di rumah panitia. Maka setelah kejadian itu saya nggak mau lagi lama-lama di rumah panitia. Masih trauma. Dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, kita hantarkan doa yang sangat indah untuk semua alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, tuan guru yang malam ini ada di depan kita. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Angkat tangan, kita hantarkan doa untuk guru-guru kita. Semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita ada Pak Camat, Pak Lurah, tadi Pak Wakil Wali Kota, katanya sebentar lagi insya Allah Pak Wali Kota akan meluncur ke sini, dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus untuk seluruh warga kampung. Nggak kelihatan jeruknya. Ini kampung jeruk, Tegal Jeruk. Ada hubungan dengan kebun jeruk Jakarta? Semua yang terlibat dalam mensukseskan acara yang begini meriah dan dahsyat, baik donaturnya, panitianya, anak-anak mudanya, laskar-laskarnya, bahkan semua kita yang datang memeriahkannya, kita mohon kepada Allah, semoga setiap kedip mata malam ini, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita, insya Allah dinilai jihad nanti di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya begitu ditelepon panitia, kering, Habib Al-Habsyi, apakah mau kami bawa ke kampung kami 2 jam dari Jakarta? Saya bilang insya Allah saya akan datang, dan sedikit pun saya
tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Masa semuanya saya? Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bapak Ibu, maafkan saya panitia, begitu turun dari mobil saya nggak bisa bersalaman. Meskipun tangan tidak bersentuhan, hati insya Allah saling mendoakan. Kemarin saya dapat kiriman video Presiden Turki Erdogan ketemu dengan pemimpin negara lain. Begitu pemimpin negara itu menyodorkan tangannya, Erdogan membalas dengan gaya salam khususnya. Corona. Maafkan saya. Begitu datang dan nanti juga kita pulang, kita tidak bersalaman. Mohon dimaklumi, bukan tidak percaya dengan takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik untuk kita semuanya. Insya Allah. Dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi presiden, beliau sempat memimpin pasukan perang. Pasukan sudah ready, peralatan perang sudah siap, kota yang akan diserang sudah siap. Tiba-tiba Umar membatalkan perang. Pasukan, stop, besok kita nggak jadi perang. Kenapa Imam? Saya dengar-dengar di kota itu sedang dilanda wabah penyakit menular. Terus Imam, perang kita batalkan. Kan kita udah siap Imam. Pokoknya nggak ada perang dulu. Imam, kamu nggak takut Imam? Kamu nggak percaya takdir ya? Kata Imam, saya bukan tidak percaya takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik buat kalian semuanya. Maka maaf, saya bukan nggak percaya takdir, saya sedang menciptakan takdir terbaik buat kita semuanya. Bukan cuma Indonesia, dunia sedang dihantui corona. Gara-gara corona kita jadi H2C, harap-harap cemas. Ini panitia malam ini termasuk nekat, berani tetap melangsungkan acara. Mudah-mudahan Allah catat ini menjadi ibadah. Amin. Ma, lihat tetangga bengek, lu corona ya? Lihat teman muka pucat, badan lemes, corona nih ya. Kemarin ada ustazah lagi ceramah, bersin-bersin, bubar jamaahnya. Ustazah dituduh corona. Di Jakarta kemarin ada seorang kakek turun dari angkot. Baru melangkah berapa langkah terjatuh dan pingsan. Akhirnya warga bertanya kepada kakek, kakek corona ya? Si kakek dengan lesu dia menjawab, saya corona belum makan. Oh, rupanya dia jatuh karena belum makan. Biar malam ini Allah hadirkan perlindungan, biar Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari wabah penyakit menular ini. Maka kita awali dengan berdoa kepada Allah. Rasul pernah menitipkan pesan, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Takdir buruk berubah menjadi baik. Takdir yang sudah baik akan bertambah kebaikannya kalau diserang dengan doa. Habib, doa apa biar terhindar dari corona? Amalkan doa yang diajarkan Nabi. Selamat dari semua kejahatan makhluk Allah yang di bumi dan di langit. Selamat dari penyakit kusta, penyakit gila, dan penyakit-penyakit wabah lainnya. Ikuti doa saya, kita baca sama-sama. Bismillahi, khairul asma, fil ardi,
wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Habib Al-Habsyi doanya mantap, bagus, tapi susah menghafal, kepanjangan. Apakah ada amalan lain? Kalau kami amalkan amalan itu, insya Allah menyelamatkan kami dari wabah penyakit menular termasuk corona, yang kira-kira gampang diingat, gampang dihafal, gampang dibaca. Ada. Saya kasihkan oleh-olehnya. Pesan langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Anak-anak muda, Imam Syafi'i itu imam madhab terbesar di Indonesia, imam madhab terbanyak yang diikuti di seluruh dunia. Imam Syafi'i itu imam madhab nomor 3. Dengerin, imam madhab yang terkenal itu ada berapa? Kok tahu? Padahal belum saya bilang loh. Sekali lagi saya tanya, imam madhab yang terkenal itu ada berapa? Kok tahu? Padahal belum dibilang loh. Hebat orang sini, ahli sejarah. Ada 4 imam madhab. Yang pertama namanya Imam Hanafi, madhabnya Hanafi. Ada yang kedua Imam Maliki, madhabnya Maliki. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Imam yang keempat Imam Hambali, madhab yang keempat. Imam Syafi'i nomor berapa? 3. Tahu nggak kapan Imam Syafi'i lahir? Hafalin. Hari ini lah wafatnya Imam Hanafi. Madhab yang pertama Imam Hanafi, ulama besar. Hari ini dia wafat, hari yang sama Imam Syafi'i dilahirkan. Maka ketika Imam Syafi'i lahir, semua ulama-ulama waktu itu berkata, matal imam wulidal imam. Hari ini kita sedang berduka, ditinggal oleh guru besar kita Imam Hanafi. Tapi mudah-mudahan dengan lahirnya bayi yang satu ini bertepatan dengan kematian Imam Hanafi, mudah-mudahan lahirnya bayi ini menjadi imam penggantinya. Ternyata jadi berkah. Sejarah mencatat Imam Syafi'i jadi imam mazhab ketiga setelah gurunya Imam Malik. Imam yang keempat Imam Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa pesan Imam Syafi'i buat kita semua yang ingin selamat dari wabah penyakit? Simak kata Imam Asy-Syafi'i, lam ara anfa lil waba minat tasbih. Aku tidak menemukan sesuatu yang paling dahsyat, paling bermanfaat kalau dibaca, kalau diamalkan, dia akan menyelamatkan kita dari segala penyakit wabah menular, kecuali dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih banyak, ada yang pendek, ada yang panjang, gampang didengar, sering diucapkan. Betul? Maka kita baca kalimat tasbih hari ini sama-sama. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah lindungi kita dari segala macam wabah-wabah penyakit menular, wabil khusus corona yang sedang mencekam dunia. Insya Allah. Jangan main-main loh. Kemarin saya langsung dapat informasi loh. Itu Presiden Brazil terkena corona. Presiden Brazil. Tahu Brazil nggak? Serang belok kiri. Tahu-tahu aja loh.
Menteri Luar Negeri, mulai saya punya permintaan dulu, boleh? Biar majelis malam ini keberkahannya buat kita semua. Saya mohon betul nanti ketika tausiah sudah dimulai, semua tutup mulut, jangan ada yang berbicara. Buka hatinya, malam ini kita berikan yang terindah buat Allah dan Rasul. Siap? Saya paling anti kalau nampak ada yang berbicara. Saya paling tidak suka lihat orang yang berbicara di dalam majelis ilmu. Kalau ada yang ngomong, ketahuilah dia orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Satu kali duduk mendengar majelis baik seperti ini, pahalanya lebih dahsyat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunat. Satu kali duduk di majelis ini, yukafir, akan menghapus 70 tempat sia-sia yang pernah kita kunjungi. Maka yang malam ini berikan yang terindah buat Allah. Siap? Jangan salahkan saya kalau ada yang nampak ngomong, saya kelihatan 10 menit tausiah langsung saya potong. Masih ada yang ngomong, saya potong lagi. Ngomong terus pulang saya. Deal? Bantu saya kalau teman sebelah ngajak ngomong, jangan jawab omongannya. Masih ngomong, suruh dia tutup mulutnya. Tetap ngomong juga, kita suruh dia pulang. Jangan gara-gara dia seorang menghilangkan keberkahan kita semuanya. Sekali lagi, berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Siap? Sambutlah salam penghormatan terindah dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang pertama, insya Allah dimanapun saya tampil akan selalu saya utamakan. Izinkan saya mengajak semua para jamaah lebih dulu kita hormati, kita muliakan semua alim, ulama, guru-guru yang hadir malam ini. Mau siapapun pejabat yang duduk di depan saya, mau siapapun mereka, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia bupati, mau dia gubernur, mau dia wali kota, saya pastikan saya tidak akan mau menyebut apalagi memuliakan nama mereka satu persatu sebelum saya mengajak para jamaah lebih dulu memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Orang kampung sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Leres. Benar. 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 Kalau yang kita datangi malam ini adalah acara kenegaraan, boleh pejabat duluan disebut dan dimuliakan namanya. Tapi ingat baik-baik pesan saya, setiap kali kita merayakan, mensyiarkan acara agama, maka wajib hukumnya menurut saya pelaku agama yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Benar? Benar. Kalau presiden hari
ini meninggal dunia, pegang omongan saya, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Bener? Tapi kalau ini malam, ulama-ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Bener? Bener. Susah. Masih ingat gak dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Munzir Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sahabat saya Uji. Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik anak-anak namanya Abah Anom. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. 4 bulan yang lalu kota Kerawang, Jawa Barat kehilangan seorang ulama besar namanya Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Panglima Laskar Solawat Kota Kerawang. Bayangkan majelis taklimnya ribuan anak-anak muda mantan geng motor yang tadinya suka kebut-kebutan, yang tadinya senang tawuran, yang tadinya mereka suka ugal-ugalan, disadarkan oleh almarhum dari geng motor, mereka hijrah menjadi geng solawatan. 4 bulan yang lalu beliau meninggal dunia ketika akan mengisi acara ceramah, persis kayak acara malam ini. Sudah nyampe di lokasi acara, tinggal beliau naik panggung saja. Tiba-tiba begitu beliau mau naik panggung, badan beliau keringet dingin gemeteran. Beliau langsung diajak panitia istirahat sebentar di rumah panitia. Tidak berselang lama beliau meninggal di rumah panitia. Maka setelah kejadian itu saya nggak mau lagi lama-lama di rumah panitia. Masih trauma. Dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, kita hantarkan doa yang sangat indah untuk semua alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, tuan guru yang malam ini ada di depan kita. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Angkat tangan, kita hantarkan doa untuk guru-guru kita. Semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita ada Pak Camat, Pak Lurah, tadi Pak Wakil Wali Kota, katanya sebentar lagi insya Allah Pak Wali Kota akan meluncur ke sini, dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus untuk seluruh warga kampung nggak kelihatan jeruknya. Ini kampung jeruk, Tegal Jeruk. Ada hubungan dengan kebun jeruk Jakarta? Semua yang terlibat dalam mensukseskan acara yang begini meriah dan dahsyat, baik donaturnya, panitianya, anak-anak mudanya, laskar-laskarnya, bahkan semua kita yang datang memeriahkannya, kita mohon kepada Allah, semoga setiap kedip mata malam ini, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki kita, insya Allah dinilai jihad nanti di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya begitu ditelepon panitia, kering,
Habib Al-Habsyi, apakah mau kami bawa ke kampung kami 2 jam dari Jakarta? Saya bilang insya Allah saya akan datang, dan sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Masa semuanya saya? Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Bapak Ibu, maafkan saya panitia, begitu turun dari mobil saya nggak bisa bersalaman. Meskipun tangan tidak bersentuhan, hati insya Allah saling mendoakan. Kemarin saya dapat kiriman video Presiden Turki Erdogan ketemu dengan pemimpin negara lain. Begitu pemimpin negara itu menyodorkan tangannya, Erdogan membalas dengan gaya salam khususnya, Corona. Maafkan saya, begitu datang dan nanti juga kita pulang, kita tidak bersalaman. Mohon dimaklumi, bukan tidak percaya dengan takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik untuk kita semuanya. Insya Allah. Dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi presiden, beliau sempat memimpin pasukan perang. Pasukan sudah ready, peralatan perang sudah siap, kota yang akan diserang sudah siap. Tiba-tiba Umar membatalkan perang. Pasukan stop, besok kita nggak jadi perang. Kenapa Imam? Saya dengar-dengar di kota itu sedang dilanda wabah penyakit menular. Terus Imam, perang kita batalkan. Kan kita udah siap Imam. Pokoknya nggak ada perang dulu. Imam, kamu nggak takut? Imam, kamu nggak percaya takdir ya? Kata Imam, saya bukan tidak percaya takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik buat kalian semuanya. Maka maaf, saya bukan nggak percaya takdir, saya sedang menciptakan takdir terbaik buat kita semuanya. Bukan cuma Indonesia, dunia sedang dihantui corona. Gara-gara corona kita jadi H2C, harap-harap cemas. Ini panitia malam ini termasuk nekat, berani tetap melangsungkan acara. Mudah-mudahan Allah catat ini menjadi ibadah. Amin. Ma, lihat tetangga bengek, lu corona ya? Lihat teman muka pucat, badan lemes, corona ya? Kemarin ada ustazah lagi ceramah bersin-bersin, bubar jamaahnya. Ustazah dituduh corona. Di Jakarta kemarin ada seorang kakek turun dari angkot, baru melangkah berapa langkah terjatuh dan pingsan. Akhirnya warga bertanya kepada kakek, kakek corona ya? Si kakek dengan lesu dia menjawab, saya corona belum makan. Oh, rupanya dia jatuh karena belum makan. Biar malam ini Allah hadirkan perlindungan, biar Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari wabah penyakit menular ini. Maka kita awali dengan berdoa kepada Allah. Rasul pernah menitipkan pesan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Takdir buruk berubah menjadi baik. Takdir yang sudah baik akan bertambah kebaikannya kalau diserang dengan doa. Habib, doa apa biar terhindar dari corona? Amalkan doa yang diajarkan Nabi.
selamat dari semua kejahatan makhluk Allah yang di bumi dan di langit, selamat dari penyakit kusta, penyakit gila, dan penyakit-penyakit wabah lainnya. Ikuti doa saya, kita baca sama-sama. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Habib Al-Habsyi doanya mantap, bagus, tapi susah menghafal, kepanjangan. Apakah ada amalan lain? Kalau kami amalkan amalan itu, insya Allah menyelamatkan kami dari wabah penyakit menular termasuk corona, yang kira-kira gampang diingat, gampang dihafal, gampang dibaca. Ada. Saya kasihkan oleh-olehnya. Pesan langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Anak-anak muda, Imam Syafi'i itu imam madhab terbesar di Indonesia, imam madhab terbanyak yang diikuti di seluruh dunia. Imam Syafi'i itu imam madhab nomor 3. Dengerin, imam madhab yang terkenal itu ada berapa? Kok tahu? Padahal belum saya bilang loh. Sekali lagi saya tanya, imam madhab yang terkenal itu ada berapa? Kok tahu? Padahal belum dibilang. Hebat orang sini, ahli sejarah. Ada 4 imam madhab. Yang pertama namanya Imam Hanafi, madhabnya Hanafi. Ada yang kedua Imam Maliki, madhabnya Maliki. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Imam yang keempat Imam Hambali, madhab yang keempat. Imam Syafi'i nomor berapa? 3. Tahu nggak kapan Imam Syafi'i lahir? Hafalin. Hari ini lah wafatnya Imam Hanafi. Madhab yang pertama Imam Hanafi, ulama besar. Hari ini dia wafat, hari yang sama Imam Syafi'i dilahirkan. Maka ketika Imam Syafi'i lahir, semua ulama-ulama waktu itu berkata, matal imam, wulidal imam. Hari ini kita sedang berduka, ditinggal oleh guru besar kita Imam Hanafi. Tapi mudah-mudahan dengan lahirnya bayi yang satu ini bertepatan dengan kematian Imam Hanafi, mudah-mudahan lahirnya bayi ini menjadi imam penggantinya. Ternyata jadi berkah. Sejarah mencatat Imam Syafi'i jadi imam madhab ketiga setelah gurunya Imam Malik. Imam yang keempat Imam Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa pesan Imam Syafi'i buat kita semua yang ingin selamat dari wabah penyakit? Simak kata Imam Asy-Syafi'i, lam ara anfa lil wabah minat tasbih. Aku tidak menemukan sesuatu yang paling dahsyat, paling bermanfaat kalau dibaca, kalau diamalkan, dia akan menyelamatkan kita dari segala penyakit wabah menular kecuali dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih banyak, ada yang pendek, ada yang panjang, gampang didengar, sering diucapkan. Betul? Maka kita baca kalimat tasbih hari ini sama-sama. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah lindungi kita dari segala macam wabah-wabah penyakit menular, wabil khusus corona yang sedang mencekam dunia. Insya Allah.
Jangan main-main loh. Kemarin saya langsung dapat informasi loh. Langsung dapat informasi itu Presiden Brazil terkena corona. Presiden Brazil. Tahu Brazil nggak? Serang belok kiri. Tahu-tahu aja loh. Kenapa? Corona. Batuk. Menteri Luar Negeri orang Betawi kalau kagum bilang apa? Bujumune. Orang Sunda kalau kagum bilang apa? Holo holo. Orang Jawa kagum bilang apa? Weleh weleh. Orang Serang kalau kagum bilang apa? Kalau kerja kagumi, buset. Wedas. Edan. Orang beriman kalau kagum sesuatu jangan malas-malas ucapkan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ketika Nabi dimi'rajkan Allah, sadarkah kita? Perjalanan mi'raj itu berangkat dari mana? Sor. Bumi di mana? Udah dengerin aja Nabi naik kemana? Duhur. Langit di atas, men. Dari bawah Nabi dibawa ke atas. Dari bumi Nabi dibawa diterbangkan ke langit. Dari sor Nabi ke duhur. Pertanyaannya, begitu Nabi dari bawah sudah naik ke atas, lama nggak Nabi nongkrong di atas lalu lupa dengan nasib umatnya yang ada di bawah? Jawabannya ente. Orang sini bilang tidak apa? Camat pelatih apa ini? Orang Arab kalau bilang tidak, bahasa Arabnya cukup bilang la, beres. Orang Barat, mak kalau bilang tidak, bahasa Baratnya emang saya nggak tahu. Please deh, no. Orang India nehi. Orang sini orang. Oke, terima kasih. Kita coba bahasa sini. Ketika Nabi dari bawah diterbangkan ke atas, pertanyaannya, begitu sampai di atas, apakah Nabi lupa dengan umatnya yang ada di bawah? Nabi lama muter-muter di atas, nongkrong, kumpul dengan makhluk-makhluk di atas? Jawabannya orang. Apakah mentang-mentang Nabi sudah di atas, Nabi jadi kacang lupa dengan kulitnya, lupa dengan nasib umatnya yang
ada di bumi? Jawabannya Orel. Bapak Ibu, nanti coba bedah ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Cuma ada kata lailan, satu malam saja. Nih. Saya dengar, saya jelasin. Dari Mekah terbang dulu ke Palestina. Dari Palestina, Baitul Maqdis itu menembus 7 lapis langit. Kalian tahu nggak jarak satu langit ke langit kedua sampai langit ke-7? Tahu nggak jaraknya? Saya bocorin, jarang orang sampaikan ini. Nanti anak-anak beli kitab dalam bahasa Arab, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibn Katsir, jilid 1, halaman 33. Di dalam kitab itu disebut min kulli sama'in, dari langit yang satu, ila sama'in, ke langit yang berikutnya, masiro, perjalanannya, khamsumi'ah sana, 500 tahun jaraknya. Bayangkan, baru satu langit, dari langit satu ke langit kedua itu 500 tahun. Sekarang kalikan 7 lapis langit, 500 tahun kali 7 lapis langit berapa banyak? 3.500 tahun perjalanan. Bayangkan, ditempuh hanya satu malam. Makanya ini perjalanan yang luar biasa dahsyat. Setelah itu menembus aras, melihat surga, melihat neraka, berjumpa dengan yang maha kuasa, turun lagi ke Mekah. Sebelum subuh sudah landing. Take off-nya malam, sebelum subuh sudah landing. Tolong carikan saya travel mana yang sanggup jual paket liburan secepat ini. Betul? Betul? Kalau dipikir secara logika, itu namanya mustahil. Tadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Radikal mak-mak. Masalah kecil dibesar-besarin. Mak-mak, kalau mustahil itu perkara yang biasa. Ini kan luar biasa. Langit saja itu 3.500 tahun. Mustahil. Itu lebih mustahil dari mustahil. Betul? Kalau mau diukur pakai logika, mimpi bisa terjadi hanya dengan iman yang bisa meresapinya. Insya Allah. Nih pesan tersirat yang pertama, anak-anakku, Nabi begitu nyampe ke atas, Nabi nggak lama, Nabi segera turun buru-buru ke bawah. Tahu kenapa? Nabi teringat, terbayang dengan nasib kita umatnya. Ini pesan buat para pemimpin, mau dia presiden, mau dia raja, mau dia gubernur, mau dia wali kota, mau dia bupati. Kalau lagi di atas, ingat-ingat dong sama yang di bawah. Benar? Kalau sudah di atas, sering-sering dong main-main ke bawah. Benar? Kenapa saya sampaikan faktor ketinggian sering membuat pemimpin jadi kacang lupa dengan kulitnya? Betul? Kalau mau pilkada baru turun ke bawah semua. Begitu sudah menang, ngumpulnya dengan orang-orang di atas, lupa dengan orang-orang di bawah. Benar? Kalau mau pilkada, kiai-kiai disamperin. Sudah menang, kiai ditinggalin. Betul? Kalau mau pilkada, demi rakyat, untuk rakyat. Begitu sudah menang, demi golongan dan orang-orang yang ada di atas. Betul? Cuma satu-satunya saya perlu sampaikan biar makin cinta dengan Nabi. Cuma satu-satunya pemimpin dunia kita, pemimpin akhirat kita yang tidak pernah lupa dengan kita. Meskipun faktor ketinggian sudah beliau tembus, beliau tidak pernah jadi pemimpin seperti kacang lupa dengan kulitnya. Beliau tetap ingat dengan kita. Itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu. Punten, saya sudah keliling Indonesia loh, macam-macam wajah pemimpin, macam-macam. Waktu mau mencalonkan didatengin saya, nangis-nangis, muluk-muluk kita. Hotel kita ditongkrongin, rumah disamperin, sujud-sujud. Begitu sudah menang, ditelepon setengah mati, nggak mau datang. Benar? Kalau mau mencalonkan model acara seperti ini, nggak diundang datang, nggak diundang nawarin, nggak diminta nyumbang. Begitu udah menang, dikirimin proposal, nggak mau nyumbang, diundang jual mahal, nggak mau datang. Betul? Pemimpin sekarang kebanyakan
Pemimpin sekarang kebanyakan. Yang kompak dong. Pemimpin sekarang kebanyakan. Giliran butuh rakyat dideketin. Udah menang rakyat ditinggalin. Kok jadi begini ya? Ma sayyidul qaum khadimuhum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi siapa yang dia pimpin. Bukan sibuk ingin dilayani oleh rakyatnya, tapi dia harus melayani rakyatnya. Insya Allah. Kita doakan para pejabat kita mudah-mudahan istiqamah. Amin. Ya Rabbal. Ma, pemimpin sekarang kebanyakan. Giliran butuh kita dideketin. Kalau sudah menang kita dilupain. Makanya mama tahu nggak bedanya pilkada dan pilkab? Tahu nggak bedanya? Ini saya bocorin nih, mama dengar nih. Kalau pilkada biasanya penyakitnya begitu jadi langsung lupa, itu pilkada. Tapi kalau pilkada mah biasanya begitu lupa langsung pengalaman. Betul. Bapak Ibu anak-anak sekalian, kamu lihat genteng. Genteng itu tidak mungkin nongkrong di atas kalau bukan karena jasa tiang. Bapak Ibu, tidak mungkin orang bisa berada di atas kalau bukan orang di bawah yang memilihnya. Benar? Bapak Ibu, tidak mungkin orang bisa jadi besar kalau bukan kita orang-orang kecil yang sudah menghantarkannya. Betul? Maka siapapun yang berada di atas, jangan pernah lupakan orang di bawah. Tahu pesan pertama di balik Mi'raj mengajarkan, jangan jadi kacang lupa dengan kulitnya. Kalau kamu diberikan kekayaan, posisimu lagi di atas, kamu santunin orang miskin yang ada di bawah. Kalau kamu diberikan Allah kekuatan, maka kamu lagi di atas, bantu bela hak orang-orang lemah yang ada di bawah. Kalau kamu diberikan ilmu, kamu jadi ulama, jadi orang alim, kamu lagi di atas, ajarkan dong ilmu kepada orang-orang awam di bawah. Itu pesan Mi'raj yang jarang disampaikan. Siapapun yang di atas, apapun statusnya, jangan lupakan orang-orang yang ada di bawah. Singkat, padat, singkat. Episode berikutnya. 1 jam sudah berlalu tanpa terasa. Lanjut. Kompak dong, lanjut. Mak, saya mau tanya tuh, jawab yang kompak. 1 jam, terasa nggak? Ya, kurang kompak. Terasa nggak? Nggak. Saya nggak rasanya. Episode berikutnya. Ketika Nabi dimi'rajkan Allah, anak-anak saya, sadar nggak? Nabi itu pernah menembus level tertinggi loh. Nih, level itu namanya Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah tembus level tertinggi itu kecuali nabimu. Nggak ada yang lain makhluk, cuma Nabi, level tertinggi. Pertanyaannya adalah, setelah Nabi berhasil menembus level tertinggi, Nabi kembali ke bumi, Nabi jadi orang yang petantang petenteng lantas merasa tinggi nggak? Jawabannya ore. Jawabannya ore. Betul? Nggak kayak orang-orang di sekitar kita ya, baru jadi anggota dewan, sombongnya kayak 17 setan. Padahal baru level dunia, baru jadi bupati, wali kota, presiden, raja, sudah sombong. Hello. Yang kompak, hello. Baru jadi penguasa, sombong. Hello. Padahal itu cuma level dunia doang. Hello. Nabi itu level yang belum ada satu makhluk menembusnya. Jadi di betul. Bahkan yang lebih hebat anak-anakku, perjalanan Mi'raj menitipkan pesan, nabimu pernah diperjumpakan, Nabi pernah bertemu dengan Allah yang maha tinggi. Bukan hanya menembus level tertinggi, Nabi berjumpa dengan yang maha tinggi, dengan yang maha tinggi. Begitu kembali ke bumi, apakah Nabi merasa paling tinggi? Jawabannya sekali lagi, oh. Maaf ya punten, kita baru ketemu Jokowi, baru penguasa Indonesia udah sombongnya kayak 17 setan.
Nih kayak kemarin heboh Raja Salman datang ke Indonesia. Waduh, macem-macem. Mentang-mentang baru putus dengan Raja Salman, sombong. Pada Raja Salman itu cuma penguasa Saudi Arabia. Levelnya cuma di Arab doang. Di Saudi Arabia. Wah, bisa putus sama Raja Salman, sombongnya sekampung. Padahal saya putus dengan Raja Dangdut dan sombong. Bang Roma. Nggih? Nggih. Bu. Saya sengaja waktu Raja Salman datang, saya ditanya teman saya, Habib, kenapa nggak ikut hadir? Kan banyak tuh yang datang-datang pengen foto ketemu Raja Salman. Saya bilang saya nggak perlu. Kenapa? Saya takut nanti kalau saya ketemu Raja Salman mengenali saya. Itu yang gak enak. Karena saya dengan Raja Salman itu masih ada hubungan saudara. Sama-sama dari Arab. Kalian nggak percaya? Saya kalau ketemu Raja Salman, dia akan anggap saya saudara. Kalau saya ketemu, saya tanya, Assalamualaikum Raja Salman. Dia akan jawab, saudara siapa? Saudara. Makanya saya nggak mau. Saya takut dianggapnya saudara. Itu penghinaan secara halus. Bapak Ibu, pesan Mi'raj mengajarkan hidup jangan jadi orang sombong. Sombong itu bukan milik kita, hanya milik Allah. Karena semua yang kita punya bukan milik kita. Itu cuma titipan dari Allah yang maha memiliki. Enggak? Merasa paling kaya, mau sombong? Hello. Apa enggak mau berkaca dengan Korun? Korun itu kurang kaya apa? Emasnya enggak ketampung-tampung di gudangnya. Kunci gudangnya terbuat dari emas. Seragam bajunya dari emas. Kemana Korun sekarang? Tinggal legenda. Korun dan hartanya ditenggelamkan Allah ke dalam tanah. Itu sebabnya anak-anak kalau ada orang gali tanah, ketemu harta, spontan pasti akan teriak, harta karun, harta karun, harta karun. Karena waktu itu yang ditenggelamkan Korun. Coba yang tenggelam waktu itu namanya Tukimin. Harta Tukimin. Nggih? Nggih? Merasa kita paling kuat lalu mau sombong. Ingat. Kekuatan itu ada batasnya. Kalau Allah kasih satu penyakit, hilang jadi lemah. Ini contoh. Dulu saya punya kenalan, itu preman besar, oke. Kuat, Masya Allah. Ototnya, kalau bahasa anak muda sekarang, ototnya otot besi. Uratnya urat kawat. Lehernya leher beton, mukanya asbes. Oh, saking seremnya. Anak-anak tahu nggak, ototnya sudah gede, ada tato. Tatonya seram dan mengerikan. Lambang tatonya naga yang siap menerkam. Naga gede. Sombong, zolim sana, zolim sini. Allah kasih pelajaran. Dengan cara apa? Baru Allah kasih satu penyakit. Penyakitnya namanya stroke. Gara-gara setengah stroke, gara-gara kena stroke nggak bisa gerak, Pak. Makan nggak bisa, gerak nggak bisa, tersiksa. Lama-lama badannya ngecil. Akhirnya jadi kerempeng, tulangnya menempel di kulitnya, tato ototnya hilang, tatonya yang tadinya menantang gambar naga berubah drastis menjadi lambang cacing pita. Jangan main-main loh, stroke itu berat loh. Stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Nggih? Ternyata tidak ada yang bisa kita banggakan. Kekuatan hanya milik siapa? Allah. Maaf yang perempuan pasang kupingnya. Merasa paling cantik kita di Indonesia ini, mau sombong. Hello. Kecantikan itu ada masanya. Boleh jadi ketika engkau masih muda, satu kali engkau tersenyum dan bergaya, banyak laki-laki muda tergoda. Tapi ingat, begitu bertambah usia, engkau jadi nenek-nenek, satu kali engkau tersenyum, berapa banyak laki-laki pingsan? Nggih? Tidak ada yang abadi. Betul? Sombong pantas milik siapa? Merasa kita jadi pejabat, penguasa, lalu tindas sana, zolim sini. Ingat, belajar dari Fir'aun.
Kemana Fir'aun sekarang? Cuma tinggalnya di tempat ruang kaca kecil. Nih, ruangnya begini. Setengah meter kali berapa meter? Sempit. Padahal bapak ibu tahu siapa Fir'aun? Itu engkongnya sombong. Engkongnya, saking sombongnya, dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau nggak ada yang mau beriman kepadanya, dipenggal lehernya. Dia takut singgasananya direbut orang. Setiap bayi lahir laki-laki dibunuh. Maka terjadilah pembunuhan terbanyak dalam sejarah manusia. Bayi yang meninggal dunia itu zaman kebiadaban Fir'aun. Bapak ibu, makhluk yang terkenal sombong ini bisa bangun piramida. Tahu piramida? 7 keajaiban dunia. Sekarang saja masih termasuk 7 keajaiban dunia. Gimana zaman Fir'aun dulu? Jadi kalau yang hadir di sini ada pejabat baru bangun jalan mau sombong, hello. Keajaiban dunia, betul? Kemana Fir'aun yang sombong ini? Dia ditenggelamkan Allah ke laut, dan seluruh makhluk laut diharamkan menyentuh tubuhnya. Biar jadi pelajaran bagi kita umat setelahnya. Anak-anak kalau kepengen belajar biar jadi orang gak sombong, kamu pergi ke Mesir, kamu lihat Fir'aun. Itu ada di museum. Saya pernah bawa jamaah pergi ke sana. Saya ingin tahu kemana ujung cerita orang yang sombong. Ternyata nggak ada kekuatan apa-apa. Nanti pergi ke Mesir. Tahu Mesir? Serang belok kanan. Saya pergi ke Mesir, Pak. Saya datangi museumnya. Begitu nyampe ke pintunya, saya nggak sabar pengen lihat tubuh Fir'aun. Katanya masih utuh. Akhirnya saya tanya petugas keamanan pintunya. Assalamualaikum ya Syekh. Warini fien mahal Fir'aun. Warini, tunjukkan saya di mana tempat Fir'aun sekarang. Itu bahasa Arab. Anak-anak jangan malas-malas belajar bahasa Arab, karena itu bahasa surga, bahasa Quran, bahasa berkah. Saya pernah malu ketemu pendeta-pendeta sudah pintar ngomong Arab. Saya juga pernah malu lihat anak-anak kecil-kecil kayak kalian pintar bahasa Arab. Waktu saya ke Madinah. Nggih. Ya Syekh, warini, tunjukkan ke saya mana tempat Fir'aun. Lalu dia bilang, "Inta tibra tashuf Fir'aun?" Kamu mau lihat Fir'aun? "Na'am." "Aywa, ta'al, ta'al hina. Inta timshi tawali." Kamu jalan lurus. Ba'din inta tatla fuq, kamu naik ke atas. Fir'aun mawjud fi tabaqatil akhirah. Fir'aun ada di lantai paling atas, paling tinggi. Dalam hati saya, udah mati masih sombong, masih milih tempat paling tinggi. Dasar PA. Saya naik ke atas. Penasaran, pengen lihat janji Allah dalam Quran. Orang sombong, mbahnya sombong, apa nasibnya? Saya lihat begitu saya melangkah, sudah dekat nih, sudah dekat di pintu masuk kamar Fir'aun. Begitu saya berada di depan pintunya, mak tahu nggak apa yang terjadi? Badan saya keringat dingin, gemeteran. Kenapa gemeteran? Karena diminta bayar tiket lagi. Mahal pula tiketnya. Dalam hati saya, dasar Fir'aun, udah mati masih jual mahal. Sombong kali ini dia. Tapi tetap saya bayar karena ilmu itu mahal. Saya bayar. Saya masih hafal jalannya. Ruang kecil, masuk, belok kanan, belok kiri dikit, naik, masuk pintunya ke dalam. Fir'aun sedang tidur. Fir'aun sedang terbaring di ruang kaca kecil, Pak. Di suhunya dijaga. Saya lihat Fir'aun. Ini rupanya. Kerempeng begini. Tapi subhanallah, matanya masih utuh 2, kupingnya masih lengkap, kakinya 2, tangannya 2. Yang lainnya tidak bisa saya sebutkan. Itu rahasia pribadi dia. Yang gak enak ada jamaah saya di belakang. Habib, ini Fir'aun. Iya. Mancung juga hidungnya kayak Habib. Maksud lo? Tiba-tiba ada jamaah saya diam-diam mencuri foto Fir'aun. Diam-diam selfie. Fir'aun senyum. Kalau dia senyum kita mati. Jangan cari ulang. Dia foto. Baru dia cepret, ditangkap basah oleh petugas keamanan Mesir. Ta'al, galak loh. Mamnu taswir, tidak boleh ada yang foto dengan Fir'aun. Saya tanya, maaf ya Syekh, mamnu, kenapa dilarang? Fir'aun ma yabgha,
Firaun tidak mau diputu. Dalam hati saya, oh kurang aja deh. Udah mati kamu ngasih perintah. Udah mati masih ngasih perintah orang. Betul? Dasar sombongnya. Nanti pergilah main ke Mesir. Lihat Firaun dari dekat. Orang sombong nasibnya tidak happy ending. Dia matinya su'ul khatimah. Maka sekali lagi tolong camkan, pelajaran Mi'raj mengajarkan kita nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Kita cuma dititipi. Pulang dari pengajian ini nanti nongkrong dengan tukang parkir, belajar ilmu dari tukang parkir. Imam tahu tukang parkir itu mobilnya banyak, beda-beda warnanya, tapi nggak pernah sombong. Satu persatu mobilnya diambil, pergi, hilang, tukang parkir nggak pernah marah. Kenapa? Karena dia tahu diri jadi seorang hamba, dia tahu diri jadi manusia, ini bukan milik dia. Dia cuma dititipin, bukan memiliki. Kalau kesadaran itu kita tumbuhkan dalam jiwa, kekayaan, ilmu, pangkat, jabatan bukan milik kita, itu cuma titipan dari Yang Maha Kuasa, maka selamat dari segala kesombongan, insya Allah. Subhanallah. Yang penting tek intinya. Buat apa ceramah panjang dan lebar? Karena panjang kali lebar sama dengan luas. Episode terakhir. 1,5 jam sudah kita lalui bersama. Masih mau lanjut? Yang kompak lanjut? Ini jawaban orang-orang beriman semua. Bapak Ibu mau tahu nggak beda orang munafik dengan orang beriman? Simak. Orang munafik kalau sampai duduk di tempat baik seperti ini, kupingnya mendengarkan kebenaran, matanya memandang orang-orang soleh, lihat gaya duduknya, makin lama makin tersisa bagaikan burung di dalam sangkar. Lihat gaya duduknya, makin lama makin panas pantatnya. Tapi kalau orang beriman seperti Bapak Ibu, adik-adik semuanya, duduk di tempat yang baik. Orang beriman itu ketika mendengarkan kebaikan, memandang orang baik, makin lama makin senang, makin tenang. Bagaikan apa? Ikan di dalam air. Makin lama orang beriman makin menghanyutkan. Jangan ada yang hanyut duluan. Tidur deh. Orang beriman seperti Bapak Ibu duduk di tempat ini seperti ikan dalam air. Saya mau tanya, ikan bahasa Serang apa? Iwa. Oh, jangan-jangan penyanyi Iwak itu dari sini. Kan Iwaka kalau dibaca Iwak. Oh, dari Serang rupanya dia ya. Baru tahu saya pikir dari Sunda. Orang Serang. Kalau air bahasa sini? Oke, coba saya praktekkan. Coba dengar ya. Kira-kira cocok nggak saya jadi orang Serang? Belum. Dengerin dulu. Ibaratnya saya peserta, Bapak Ibu jurinya. Acara yang satu itu udah blacklist. Berarti acaranya aduh. Katanya demokrasi, masa nggak siap berbeda pendapat, betul? Saya 2 kali mau di blacklist Pak. Dulu di blacklist juga, kontrak sudah saya tanda tangani 2 bulan, sudah saya tanda tangani. Saya batalkan undangan ke Amerika waktu itu sebulan. Saya menghormati kontrak saya. 2 hari sebelum syuting dia batalkan oleh TV, itu hanya lewat SMS. Kira-kira TV model begini profesional nggak? Menghormati nggak ulama? Kontraknya pakai kontrak, tanda tangan, membatalkannya lewat SMS. Akhirnya saya dibatalkan hanya gara-gara waktu itu saya demo melawan Ahok.
Akhirnya dibatalkan. Saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habib katanya sudah ikut demo-demo. Saya bilang saya bukan ikut demo. Kalau bicara tentang agama itu nomor satu, harga mati. Kalau bicara yang begini ini cuma urusan dunia. 1000 tahun saya hidup di dunia, hanya 1 hari urusan akhirat. Bodoh kalau saya ngorbanin akhirat hanya untuk urusan yang begini-begini. Takbir! Begitu dia syuting Pak, baru hari pertama syuting, ratingnya terjun bebas, anjlok. Diprotes sama penonton. Nggak mah, acaranya udah nggak enak, udah nggak ada Habib Al-Habsyi, nggak seru, diganti yang baru. Diserang oleh buzzer, diserang oleh jamaah, diserang oleh netizen. Akhirnya malulah dia. Besoknya petingginya nelpon saya, nelpon ke kantor mau kontrak ulang. Kata manajemen saya, maaf, ditolak, kami tidak akan terima. Kalau mau silahkan telepon Habibnya langsung. Mereka telepon saya, nangis-nangis, menjilat-menjilat, mohon-mohon agar saya balik lagi. Saya berikan syarat yang berat, maksudnya menolak secara halus. Saya bilang saya mau, asal bayaran saya lebih mahal dari yang lain. Maksudnya saya nolak biar dia enggak, malah dia bayar. Kalau tahu saya mahalin lagi. Akhirnya syuting lagi, tapi saya bikin catatan, saya syutingnya nggak mau terikat ya. Kalau saya ada jadwal luar kota, saya dahulukan luar kota, kalian nomor 2. Kalau dulu kalian nomor 1, saya dahulukan. Karena kalian yang merusak hubungan itu, saya tidak mau mendahulukan kalian. Cukup saya tahu siapa kalian sebelah dan tahu siapa di belakang kalian semua. Saya tetap dahulukan umat. Sekarang saya dibatalkan jelas-jelas, tapi tidak masalah. Rezeki di tangan siapa? Cukup kita tahu siapa yang ada di belakang mereka. Nggih. Tapi mana tadi lupa? Oh, Iwak Banyu. Saya coba ya, saya coba. Orang beriman duduk di tempat yang baik, makin lama makin tenang. Seperti apa Habib? Iwak di dalam banyu. Sudah mirip kan? Kalau dalam apa dalam? Jeruk. Sebentar, dalam jeruk. Jeruk. Yakin? Jeruk. Tolong anak-anak, nanti kalau kamu besok sekolah ketemu guru bahasa Indonesiamu, titipkan pertanyaan saya buat guru bahasa Indonesia. Guru, kata Habib, kata jeruk harus diselidiki. Katanya jeruk itu dalam. Lalu bagaimana kalau dihubungkan bahasa Indonesia ditambah imbuhan an? Daleman, apakah jeruan? Ada yang perlu diperbaiki. Kan gak lucu kalau saya tanya bocah, bocah, kamu pakai jeruan? Kan gak lucu. Tapi nggak apa-apa lah, setiap tempat ada kelebihannya. Iwak, banyu, jeruk, kita coba. Orang beriman seperti bapak ibu duduk di tempat yang baik, mendengarkan kebenaran, makin lama makin tenang dan senang. Bagaikan apa Habib? Iwak di jeruk banyu. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Baik, setengah jam lagi sanggup? Sanggup. Yang kompak. Setengah jam lagi sanggup? Sanggup. Ini orang-orang baik semuanya. 1 jam lagi sanggup? Sanggup. Masih nampak orang-orang baik. 2 jam lagi sanggup? Sanggup. Orang golem ya semuanya. Masa saya disuruh 3 jam setengah? Episode terakhir. Sekarang pesan tersirat yang ketiga buat anak-anak muda. Pasang kupingnya buat anak-anak muda. Simak baik-baik anak-anak muda. Kalau engkau ingin meraih kemuliaan di hari tuamu, simak. Ketika Nabi dimi'rajkan Allah, sadar nggak kalian? Perjalanan Mi'raj Nabi diterbangkan dari bumi menembus 7 lapis langit. Di 7 lapis langit ada penghuni-penghuninya. Ada nabi-nabi senior menempatinya. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh
Nabi Ibrahim. Itu semua langit ada nabi-nabi senior, ada nabi-nabi terdahulu. Kalian tahu nggak Mi'raj mengajarkan apa? Akhlakul karimah yang diajarkan Nabi. Nabi itu muda tapi berjumpa dengan yang lebih tua, Nabi memberikan salam penghormatan. Nabi itu junior, ketika ketemu yang senior, Nabi ajak diskusi. Lihat Nabi Musa, diterima kritiknya oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa menyuruh Muhammad naik lagi ke atas, 50 rakaat, 50 waktu itu banyak. Umat saya yang kuat saja nggak sanggup, apalagi umatmu. Teler nanti Muhammad, minta diskon sama Allah. Nabi ajak Nabi Musa diskusi. Masukan Nabi Musa diterima. Itu pesan buat yang muda. Kalau kalian mau sukses segala urusan, ajak orang tuamu diskusi. Dengarkan masukan orang tuamu, karena orang tua pernah jadi tua, orang tua pernah jadi muda. Kamu yang muda mana pernah jadi tua? Mereka pengalamannya lebih banyak dari kita. Pesan Mi'raj jarang disampaikan, Bang. Ini mengajarkan akhlak buat yang muda, hormati yang lebih tua. Saya perlu menyampaikan ini. Kenapa? Survei membuktikan Indonesia darurat krisis akhlak. Yang muda sudah banyak gak hormat kepada yang tua. Dulu kalau kita hadir pengajian begini, ada anak kecil berisik. Orang zaman dulu yang tua-tua gak perlu nyubit anak-anak, cukup ngasih kode begini. Shh. Anak muda zaman dulu ditegur sama yang lebih tua, diem. Cuma gitu. Anak sekarang berisik, ditegur sama yang lebih tua. Shh. Dia jawab, apa dia apa? Nyalakan dia. Bapak Ibu ngerasa nggak zaman kita dulu ya, kalau lewat di salah satu jalan kecil sempit, di depan kita ada orang-orang tua, jalannya tertati-tati begini loh. Kita yang muda nggak berani motong jalan orang lebih tua, pamali kata orang Jawa, kualat. Kita jagain tongkongkong dari belakang. Ayo mau kemana? Takut dia ketiup angin. Tapi coba bandingkan dengan anak-anak zaman milenial, lewat di salah satu gang sempit, di depan ada orang tua, jalan tertati-tati, bukan cuma dipotong, plus ditabrak. Padahal yang tua-tua begitu nggak perlu ditabrak, tinggal nunggu waktu doang. Enggak. Ibu bapak sadar nggak, anak zaman sekarang nggak kayak zaman kita dulu. Zaman dulu kalau anak kita marahin, boro-boro ngejawab. Anak zaman dulu saking hormatnya kepada yang lebih tua, ngangkat wajah, mandangin wajah orang tua saja nggak berani. Betul? Ditegur sama ayah ibunya, dia tundukkan kepalanya, dia terima semuanya. Anak zaman sekarang yang salah dia, yang dimarahin orang tuanya. Orang tua baru ngomong sebaris, anak sekarang sudah jawab 10 kaset. Nih bocah-bocah dengerin, zaman kami dulu ya, mana berani ngerjain ayah ibu, nggak berani. Ngerjain orang tua nggak berani. Anak zaman sekarang orang tua dikerjain. Kejadiannya di Jakarta, tepat di hari Kartini, ada seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Nak, ya mama, kamu tahu siapa Kartini?" "Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu." "Masa kamu nggak tahu Kartini?" "Pokoknya nggak tahu." "Kalau kamu nggak tahu Kartini, kamu baca sejarah dong." Anak zaman now digituin langsung ngebalas, "Mama gantian ya sekarang. Mama tahu siapa Kartina." "Mama nggak tahu nak." "Makanya mama sering-sering dong baca WA papa." Ayo, zaman dulu ada nggak bocah berani ngerjain orang tua begini? Ada, betul? Nih, saya ceramah di Bekasi. Ada anak kecil, saya tanya, "Anakku sayang, namamu siapa?" Saya yang nanya, saya yang dikerjain. "Habib, mau yang panjang apa yang pendek?" Zaman kita dulu nggak berani ngerjain kiai, takut kualat. Saya bilang, saya kerjain balik. Yang panjang dulu, yang pendek dulu, nanti kasih tahu yang panjang. Kalau yang pendek nama saya Muhammad Amin, Beb. "Oh, kalau yang panjang?" "Amin." Anak zaman now, zaman kita nggak berani. Maaf anak-anakku, dulu saya pernah seusia kalian. Izinkan saya berbagi pengalaman. Saya pernah seusia kalian. Saya pernah main bola di tengah lapangan. Tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Hayya 'alas shalah. Saya nggak pulang, tetap main bola. Jangan ditiru.
Tiba-tiba ibu saya marah lihat anaknya maghrib masih main bola, belum pulang ke rumah. Ibu saya keluar dari rumahnya, nggak kayak ibu-ibu zaman milenial, teriak-teriak manggilin anaknya, oh kayak Tarzan. Nggak. Ibu zaman dulu nggak perlu pakai teriakan, cukup dia melangkah keluar dari rumahnya, dia berdiri di pinggir lapangan, di depannya anaknya sedang bermain, ibu saya cukup menggunakan satu tangannya saja sudah membuat saya anaknya keringat dingin dan gemetaran. Ibu saya cukup dengan gayanya begini. Kayak ada magnet menarik saya. Saya langsung mendekat, langsung menundukkan kepala, siap diomeli. Ibu saya berkata, Nak, kamu tahu kenapa ibu nggak pakai suara, Nak? Kamu tahu kenapa ibu nggak pakai teriakan manggil namamu? Ibu malu dengan Allah, malu teriakan azan, panggilan sholat, menghadap Tuhanmu saja kamu abaikan. Apalagi teriakan ibumu. Nah, pulanglah ke rumah, dirikan sholat. Sebelum pulang saya dipeluk dan didoakan. Doanya diambil dari kutipan potongan ayat Al-Quran, lalu dibisikkan ke telinga saya, dan ibu saya mengartikan ayat itu langsung menusuk ke hati saya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan anakku anak soleh, ya Allah. Mendengar ayat itu saya menangis sejadi-jadinya. Lagi teman saya heran, hebat ibu, tinggi ilmunya. Kamu baru diginikan saja sudah mendekat. Kamu baru dibacakan ayat Quran di kupingmu, kami lihat kamu menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, kuping diquranin, tapi sebenarnya kaki dicubit. Pantas menangis. Tapi anak zaman dulu walaupun dicubit nggak ada yang ngambek loh, nggak ada yang melawan loh, langsung pulang. Nah sekarang kita bandingkan, terjadi pergeseran akhlak. Anak-anak zaman milenial, main bola di tengah lapangan, Pak. Azan sudah berkumandang, dia masih belum pulang. Ibunya geram, ibunya kesal, ibunya keluar dari rumah, teriak-teriak manggilin anaknya kayak Tarzan. Masih tidak ada jawaban dari anaknya. Apa yang terjadi? Ibunya masuk terpaksa ke lapangan, menguber-nguber anaknya. Nasib ibunya jadi pemain tambahan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya krisis akhlak. Yang muda sudah nggak hormat kepada yang tua. Maaf anak-anak muda, saya titipkan pesan buat kalian semuanya. Kalau ingin kalian masa tua kalian nanti banyak anak muda akan hormat kepada kalian, mulailah dari masa muda kalian saat ini. Hormati orang-orang yang lebih tua dari kalian sebanyak mungkin. Saya hadirkan fakta berikutnya. Tahun 2000-an saya hijrah Jakarta 2005. Tahun 2000 saya masih tinggal di Palembang. Satu malam saya pernah tabligh akbar selesai jam 12 malam. Sekali lagi simak, saya selesai jam 12 malam, saya pulang ke rumah. Begitu saya mau pulang, dari arah sebelah kanan, arah yang berlawanan, Allah nampakkan saya ada seorang kakek dikeroyok 3 anak muda. Babak belur itu kakek. Ada yang nonjok wajahnya, kelebuk. Ada yang nendang dada si kakek, keleduk. Ada yang gigit dari belakang. Tidak ada seorang pun yang menolong dan membantu kakek. Kakek itu tersiksa dan terzolimi. Saya nggak tega, Pak. Saya putar kendaraan saya. Saya niatkan saya akan lawan 3 anak muda itu. 3 anak muda kecil. Jelek-jelek begini dulu saya pernah atlet bela diri. Sabuk emas ada di tangan saya. Tahadus bin nikmah. Dulu saya pernah ikut bela diri silat, dapat medali emas. Hampir ikut PON. Tiba-tiba ibu saya nggak ridho, tangan saya bengkak-bengkak. Ibu saya nggak izinkan saya ikut PON. Akhirnya saya gantung sabuk. Buat apa saya menjalani apapun tanpa ridho orang tua? Tidak ada berkahnya. Tapi ternyata ada manfaatnya. Saya belajar bela diri, sedikit banyak tahu teknik untuk melindungi. Begitu saya lihat ada orang terzolimi, tergerak hati saya ingin menolong. 3 orang kecil saya pernah ngadepin, 20 orang, sedikit pun saya tidak mundur. Kenapa? Keburu pingsan. Ya 20 orang nggak fair lah. Saya putar kendaraan, saya klaksonin, kabur 3 anak muda itu takut.
Begitu saya turun, saya deketin si kakek. Kalian tahu nggak? Ini pelajaran buat kalian. Simak baik-baik. Si kakek saya deketin, kepalanya bocor, bermandi darah, mukanya lebam, menangis kesakitan. Dia tersandar di pohon. Saya tanya dia, "Kek, kenapa diam? Kenapa tidak melawan? Kenapa tidak teriak? Coba kakek teriak, tolong, tolong." Tukang beca, tukang ojek lebih dulu menyelamatkan kakek. Kenapa kakek seperti menerima takdir ini dari Allah? Kenapa? Kasih tahu saya. Akhirnya kakek itu menjawab. Apa kata si kakek? Anak muda, dengerin. Jawaban kakek mengingatkan dengan hadis Nabi, pesan buat kalian semua. Apa kata si kakek? Dengerin. Jam 12 malam waktu itu, saya baru pulang ceramah. Lihat kakek dikeroyok. Saya kesian, saya tolong. "Kek, kenapa nggak teriak-teriak melawan?" Si kakek menjawab. Apa jawaban kakek? Dengerin. Kata si kakek, jam 12 malam waktu itu kan saya baru pulang ceramah. Jam 12 malam. Nah, ada kakek dikeroyok. Saya kan nggak tega. Saya tolong. Saya tanya, "Kek, kenapa nggak melawan? Kenapa pasrah dan diam?" Akhirnya baru dikasih tahu. Apa kata si kakek? Jam 12 malam. Kan habis ceramah. Maaf Pak, ini teknik ceramah terbaru loh. Ini teknik ceramah terbaru, bikin orang penasaran. Saya baru dapatkan teknik ini dari teman saya, sutradara sinetron. Dia bilang, "Habib, tahu nggak kenapa sinetron ratingnya selalu bagus, tinggi? Bukan artisnya yang hebat, kami sutradaranya yang pandai. Kami bikin cerita menggantung. Lagi seru-seru seperti sinetron tukang bubur naik haji, Haji Muhyiddin mau berantem, tiba-tiba kami cut, iklan langsung bersambung. Sakitnya di sini." Akhirnya gara-gara bersambung, sholat ingat Haji Muhyiddin, tidur mimpi Haji Muhyiddin. Sinetron besok tayang jam 4, jam 2 sudah nongkrong emak-emak depan TV. Itu namanya teknik bikin orang penasaran. Bahasa Inggrisnya curious. Itu sedang saya ambil tekniknya, saya hubungkan di dakwah. Penasaran? Mak, jam 12 malam. "Kakek, kenapa diam? Kenapa tidak melawan? Kasih tahu saya." Akhirnya dia kasih tahu. Apa kata si kakek? Dengerin. Dia menangis, Pak. Jangan-jangan nak. Jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya, nak. Maaf, kakek, balasan apa ya? Kalau saya lihat 3 anak muda yang tadi mukul, nendang, ngigit, saya jadi teringat. Teringat apa ya, kek? Teringat waktu saya seumur mereka. Emang dulu kenapa? Dulu saya pernah nendang kepala ibu saya. Oh, dulu saya pernah nonjok ayah saya. Oh, dulu saya pernah ngigit guru saya. Oh, pantas preman ya rupanya. Anak-anak simak, jawaban kakek mengingatkan saya dengan hadis Nabi. Pesan buat kalian, simak, pasang kuping. Apa kata Nabi? "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallah may yukrimuhu inda sinnihi." Kata Nabi, kalau ada anak muda di masa mudanya pandai menghormati orang yang lebih tua darinya, satu saja, maka nanti ketika dia jadi tua, Allah siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kalau ada anak muda di masa mudanya sudah kurang ajar kepada orang yang lebih tua darinya, satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua, Allah siapkan balasan 10 kali lipat. Anak-anak muda akan berbuat gila kepada dia. Pilihan terserah kalian. Ayo, kalau besok pengen panen padi, malam ini harus tanamlah padi. Mimpi kamu mau panen padi, kalau yang kamu tanam cuma rumput ilalang. Mau tahu besok kamu panen apa? Tanya hari ini apa yang sudah kamu tanam. Singkat, padat. Lanjut. Nyiksa nih kayaknya. Sampai hubung. Mak, kalau habis subuh sanggup? Maaf, saya nggak sanggup.
Saya perlu menyampaikan ini Pak, karena Indonesia darurat krisis akhlak. Nih, saya kasih contoh nih. Kemarin berapa hari yang lalu viral. Ada viral loh kemarin. Ada seorang anak laki-laki gila game online. Gara-gara gila game online, handphonenya lupa dia taruh di mana di rumah. Dia tuduh ibunya yang menyembunyikannya. Akhirnya dia marah, dia bikin ibunya game over. Gara-gara game online, ibunya jadi game over. Tahu ceritanya? Dia datang ke rumah. Ibu, iya nak. Pasti ibu yang nyembunyiin handphone saya ya. Maaf nak, ibu lagi masak buat kalian. Ibu nggak tahu menau. Ah, ibu pasti nyembunyiin. Ibu nggak ada untungnya nak. Ibu pasti nyembunyiin handphone. Mana handphonenya? Enggak nak. Dia kesal, dia ambil penimbang barang. Tahu penimbang barang yang terbuat dari besi itu? Yang suka nimbang barang? Berat kan dari besi. Dia ambil Pak, kiloan itu, dia pukul kepala ibunya. Keledar. Pecah kepala ibunya, tersungkur ibunya bermandikan darah. Tidak sampai di situ kebiadabannya, dia bakar rumah ibunya. Ibunya terbakar gosong di dalamnya. Hanya gara-gara handphone. Anakku, emang handphone melahirkan kamu? Emang kamu bin dan binti Samsung? Hah? Kamu lahir itu berkat ibumu, ayahmu. Ibumu ngeden, tahu ngeden? Keluar kamu. Coba kamu ngeden. Apa bisa keluar ibu? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Gak usah dibahas. Cukup sama-sama tahu. Ini bocah kadang-kadang jujur banget ya. Kuning-kuning. Geram saya Pak. Gara-gara handphone dia game over kan ibunya. Maka pantas Indonesia banyak bencana dan musibah. Kenapa? Sudah banyak anak durhaka di negeri ini. Anak-anakku, ada juga kejadian yang lain yang membuat saya akhirnya menulis buku. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya jamin nanti yang baca buku saya nangis terseduh-seduh, ingat dan terbayang dosa masa lalu kepada ayah ibu. Nangis kalau baca buku ini. Dijamin ibu-ibu tidak akan bisa beli buku karangan saya di toko-toko bangunan. Kecuali di tempat-tempat saya tausiah. Bocah, buku ini sudah sukses diangkat menjadi film layar lebar religi pertama saya. Beberapa tahun yang lalu sukses filmnya beredar di seluruh biskup yang ada di Indonesia. Dibeli oleh stasiun RCTI. Beberapa kali film saya dibeli, ditayangkan tepat di hari raya Idul Fitri. Judul filmnya sama dengan judul bukunya, Ada Surga di Rumahmu. Kalian tahu siapa surga kalian di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita sering mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Enggak? Enggak? Bu, ibu, sadar nggak anak sekarang ini sibuk mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Nih, dengerin, saya kasih contoh. Kalian bicara dengan pacar, dengan pasangan bisa romantis. Darling, dadar guling. Giliran ngomong dengan orang tua, hoi. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Nggih? Lihat anak-anak zaman sekarang Pak, manggil pasangan, manggil orang lain bisa ramah. Nje, nun sewu punten, ngomong sama orang tua galak. Tangan orang dicium-cium. Tangan orang tua nyiumnya setengah hati. Sejak kapan hidung mereka pindah ke sini? Kadang-kadang di jidat, jangan-jangan tahun depan di ketiak. Tangan orang nanti dicium-cium. Saya bisa cerita begini karena saya sering jadi korban anak-anak. Saya kalau ceramah di sekolahan Pak, kewalahan saya. Habis ceramah anak-anak muda ini kalau salaman gak ada aturan. Tangan saya ditarik kemana, kepala saya kemana. Rebut-rebutan, nyium-nyium tangan saya. Maaf, saya bukan orang yang gila formal. Mereka rebut-rebutan, tarik-tarikan tangan. Sampai saya teriak-teriak, hei bocah jangan tarik-tarikan tangan, nanti tangan kita ketukar.
Mereka tetap rebut-rebutan tangan, nyium tangan saya. Gara-gara rebutan ada kejadian seorang anak waktu itu salah narik tangan, ketarik tangan temennya sendiri. Dikirain tangan saya, dia cium-cium tangan temennya. Sama temennya dikerjain, kapan lagi ya lu cium tangan gua. Akhirnya dia berantem berdua. Stop, jangan sibuk memuliakan orang, menghormati orang kalau nggak bisa menghargai orang tua sendiri. Itu namanya engkau mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya, promosi. Maaf, anak-anak zaman sekarang sadar nggak, Pak? Sama orang nggak pelit sama orang tua, hitung-hitungan gaji pertama dia dapat dari tempat dia bekerja, temennya, pacarnya yang lebih dulu dia bangga dia traktir. Orang tuanya nomor sekian. Salah. Sama orang kamu nggak pelit, sama orang tua kamu hitung-hitungan, mimpi rezeki mau jadi berkah. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Maaf, anak zaman sekarang Pak, makam-makam keramat jauh-jauh dia datengin Pak. Keramat hidup satu kampung nggak pernah dikunjungin. Batu nisan keramat diciumin, tanah kuburan keramat dikantongin. Orang tua itu keramat hidup satu rumah dengan kamu. Kenapa kamu anggurin? Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Kalau yang mati nggak perlu dicium nisannya, nggak perlu dikantongin tanah kuburannya. Orang mati cukup kirimin Al-Fatihah sudah bahagia. Nggak percaya? Silakan mati, kita fatihahkan. Orang tua kita ternyata lebih keramat. Saking keramatnya, jangankan mendoakan kalian, nyumpahin kalian bisa jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Saya kasih contoh. Dulu di Padang ada legenda terkenal, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Bantu saya sebutkan namanya. Siapa? Maling kundang. Maling? Itu baru maling kundang, belum yang maling motor, maling mobil. Apalagi maling uang rakyat. Nggih? Anak-anak, kamu masih ingat gak ada cerita seorang anak muda yang soleh di zamannya? Namanya Juret, gila ibadah, tidak pernah keluar dari tempat-tempat peribadatannya. Sholat. Satu hari ketika dia sedang sholat sunat, ibunya memanggil dia. Juret! Oi Juret! Juret dengar teriakan ibunya, dia bingung dalam sholatnya, dia bertanya-tanya dalam hatinya. Allahumma ummi wa salati. Ya Allah, ibuku, apa sholatku? Dia teruskan sholatnya, dia abaikan panggilan ibunya. Ibunya mulai terluka, dia panggil lagi anaknya kedua kalinya. Juret! Oi Juret! Juret lagi-lagi bertanya, ya Allah, sholatku apa ibuku? Dia pilih sholatnya, ibunya diabaikan. Singkat cerita 3 kali ibunya manggil gak dijawab. Ibunya terluka, lalu mengangkat tangan mengadu sama Allah. Ya Allah, 9 bulan aku mengandung dia, kulahirkan dia, nyawaku jadi taruhannya. Hanya kan aku panggil dia tidak jawab. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, jangan wafatkan dia. Kasihlah dia pelajaran dalam hidupnya. Biarkan dia merasakan fitnah yang paling dahsyat dalam hidupnya. Pertemukan dia dengan wanita pelacur. Ini anak yang rajin sholat ya, tolong garis bawahi. Tiap menit sholat, nggak pernah absen. Sholat sunat aja tergila-gila, nggak pernah keluar dari tempat beribadahnya. Gara-gara dipanggil ibunya dia nggak jawab, dia mentingin sholat sunatnya. Ibunya mengeluarkan sumpah tembus. Sejarah menyebutkan Juret merana, tersiksa, kena fitnah gara-gara sumpah ibunya. Bagaimana dengan anak-anak seperti kita yang asik main game online, nonton TV, orang tua manggil kita abaikan? Kebayang nggak kalau mereka terluka? Keluar sumpah mereka akan lebih tembus. Betul? Nah, saya titip pesan, kalau kalian lagi sholat sunat, ayah ibumu manggil, batalkanlah sholat sunatmu. Temui panggilan ayah ibumu, karena itu lebih mulia untukmu. Insya Allah nanti ada di buku saya.